Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi di hari Minggu ini untuk kita sama-sama ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pagi tadi dan kami sekarang boleh berkumpul bersama mendengarkan ibadah online. Ya Bapak, bantu kami supaya fokus dan konsentrasi, supaya kami tahu apa yang Tuhan mau katakan pada kami dan kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Yuk, biar semangat kita berdiri ya. Berdiri semuanya. Kalau mau tepuk tangan juga boleh loh. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Nah, adik-adik, kita tiap hari sudah bersyukur ya, dikasih begitu banyak anugerah sama Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita mau berdoa lagi. Yuk kita sama-sama melipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu kami supaya kami bisa mengerti apa yang hendak Kau katakan pada kami, dan kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami tiap harinya. Beri kami fokus Tuhan, dan ajar kami untuk belajar mendengarkan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Erika mau ajak kalian semua nonton sebuah tes, namanya marshmallow test. Adik-adik pernah makan marshmallow nggak? Yuk kita sama-sama lihat. Nah adik-adik, ini namanya the marshmallow test. Ini lumayan menarik nih adik-adik. Nah ceritanya, ada seorang anak, dia dikasih satu marshmallow sama gurunya. Lalu dia dibilangin, kalau kamu tahan gak makan marshmallow ini sampai aku kembali ke ruangan ini, nanti kamu tak kasih marshmallow satu lagi. Jadi dapat dua kalau dia mau nunggu. Tapi kalau dia udah makan duluan, ya nggak dapat lagi. Nah, kita lihat reaksinya anak-anak nih. Wah, pengen banget ya mau makan marshmallow-nya, sampai dilihatin kayak gitu. Sampai dicium-cium baunya. Tahan nggak ya adik-adik? Ada satu yang udah nggak tahan, dilihatin lama nggak tahan, mau dimakan. Tapi ada juga yang sabar nunggu, mau makan nggak jadi. Sulit banget adik-adik. Nah, ini juga sama adik-adik, dia dibilangin kalau dia tahan, nanti dapat baru, langsung dimakan. Nah ini anak ini masih tahan ya adik-adik. Gurunya kembali. Nah ketika dilihat sama gurunya, piringnya masih utuh, marshmallow-nya masih ada. Dia dikasih marshmallow satu lagi. Sekarang dia udah punya dua. Terus boleh dimakan deh, dapat dua. Yeay. Nah kalau yang ini udah habis, dia nggak dapat lagi. Gitu adik-adik tesnya. Nah adik-adik, tadi kita barusan udah sama-sama lihat ya marshmallow test itu. Nah kita sama-sama ngerti sekarang kalau menunggu tuh bukan suatu hal yang mudah. Kita lihat tadi ada anak-anak yang bahkan gurunya belum sampai keluar pintu aja dia udah nggak tahan, langsung dimakan marshmallow-nya ya adik-adik. Tapi ada juga anak-anak yang sabar, yang mau nunggu, yang malah dapat marshmallow-nya dua. Nah adik-adik, zaman dulu itu setelah Tuhan Yesus bangkit,
Tuhan Yesus tuh ada minta rasul-rasulnya, para muridnya untuk menunggu ya adik-adik. Nah, kita mau baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yuk sama-sama kita baca ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Gitu ya adik-adik firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita sama-sama ingat, setelah Tuhan Yesus bangkit, para murid tuh berpikir ya adik-adik, aman nih setelah ini, Tuhan Yesus pasti tinggal bersama-sama dengan aku lagi, terus kayak bakal selama-lamanya lah bersama mereka. Tapi ternyata Tuhan Yesus terangkat ke surga ya adik-adik. Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kalau kalian bayangin, wah pasti keren banget ya. Murid-murid Tuhan Yesus tuh bisa lihat gitu waktu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Terus lama-lama naik, ketutupan awan, terus hilang. Wah, kayak Rika bayangin kalau misalnya di sana pasti sampai domblong ya adik-adik, loh kemana gitu? Apa ini sulapan gitu ya? Tapi saat mereka semua baru terbengong-bengong ngeliatin itu, tiba-tiba ada 2 orang malaikat yang bilang, menyadarkan mereka. Dia bilang kayak, kok kamu malah ngeliatin langit-langit terus? Tuhan Yesus kan sudah terangkat ke surga. Yuk, lalu malaikat-malaikat itu mengingatkan pada murid-murid ini untuk enggak terlalu terpukau, tapi untuk melanjutkan hidupnya ya adik-adik, untuk terus mempersaksikan kebaikan Tuhan dan semua yang sudah dilakukan sama Tuhan Yesus ke banyak orang, lebih banyak orang. Nah, Tuhan Yesus juga bilang kan sampai di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, pesan yang sama itu Tuhan Yesus juga sampaikan ke kita. Karena kita di dunia ini itu sambil menunggu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ya adik-adik. Nah, sambil kita menunggu, Tuhan Yesus itu juga sudah memberikan Roh Kudus dalam hati kita yang akan mempersiapkan kita untuk menjadi saksinya dimanapun kita ditempatkan. Nah, adik-adik, tugas kita sambil menunggu Tuhan Yesus datang kedua kalinya adalah terus tekun berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, supaya semua orang dan lebih banyak orang melihat kebaikan Kristus melalui kehidupan kita. Gitu ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini dengan ayat hafalan. Yuk sama-sama kita hafalkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lumayan panjang ya adik-adik, tapi nggak apa-apa, pasti bisa. Nanti kalau sudah hafal, minta direkamin seperti biasa dan dikirim ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Dah, begitu. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan Dengar Dia Panggil Namaku.
Nah, gitu ya adik-adik untuk ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa supaya sepanjang minggu ini Tuhan terus menyertai kami di studi kami dan setiap hari-hari kami Tuhan, dan bertemukan kami untuk sekolah minggu lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan, amin. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan.